Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak sekalian, semoga kita semua sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah mewafatkan kita semoga dalam husnul khotimah insyaallah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa saya mentalkin hadis, Bapak Ibu menirukannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikin Al-Harisi Ibni Asimin Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha rawahu Muslimun. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadis ini riwayat Imam Muslim, nomor hadis 223 dalam kitab Toharo. Kemudian asal hadis ini dari sahabat Al-Haris. Beliau punya anak namanya Malik, maka disebut Abu Malik. Nama aslinya Al-Haris. Jadi an Abi Malikin Al-Harisi, dari bapaknya Malik. Siapa itu? Al-Haris. Karena banyak Haris. Haris siapa? Haris bin Asim. Asim banyak. Asim yang mana? Al-Ash'ari, yang bermarga Al-Ash'ari, seperti Abu Musa Al-Ash'ari, seorang pembaca Quran yang sangat bagus, ahli tafsir yang juga suaranya bagus, sampai Nabi memuji beliau ketika baca Al-Quran itu. Nabi ingin pulang dari satu perjalanan di malam hari, terus terdengar suara indah, lantunan kalam ilahi, kurang lebih hampir 2-3 jam Nabi mendengarkan bacaan Al-Quran dari suara Abu Musa Al-Ash'ari. Itu 2 jam itu kan bukan waktu yang singkat untuk mendengarkan Al-Quran dibaca. Kalau membaca Al-Quran sangat mungkin bisa membaca sendiri 1-2 jam. Tapi kalau mendengar itu pekerjaan yang berat, bukan membosankan, berat. Maka ada tradisi simaan Al-Quran. Nyemak itu sami ayasma'u, mendengar. Tradisi simaan Al-Quran. Sampai Nabi selesai sholat subuh, bertemu dengan Abu Musa, beliau mengatakan, laqad utita mizmaron min mazamir ali Dawud. Hei Abu Musa, sungguh engkau telah diberikan oleh Allah karunia suara laksana serulingnya Nabi Dawud. Itu luar biasa. Baik, at-tuhuru syatrul imani, artinya
bahwa bersuci itu adalah separuh iman, syatrun. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Alhamdulillah. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani, dan kalimat subhanallah alhamdulillah dua-duanya pun memenuhi timbangan apa? Ma bainas samawati wal ardi, timbangan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu nur, cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Kemudian Nabi melanjutkan wassabru diyaun, sabar itu lentera, cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, Al-Qur'an itu menjadi hujjah bagimu dan untukmu. Ada hadis yang lain, hujjatun laka, hujjah yang baik untukmu, dan hujjah untuk mencelakakan kamu. Kenapa? Karena nanti akan ada orang yang bergelut dengan Al-Quran, bukannya mendapatkan kemuliaan dengan Quran yang ia baca, yang ia kaji, justru mendapatkan kehinaan. Gitu. Nanti penjelasannya. Kullun nasi yaghdu, setiap orang berusaha untuk dirinya sendiri. Fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Apa kata Nabi? Setiap orang menjual dirinya sendiri untuk taat kepada Allah agar selamat dari azab Allah. Yang dikatakan menjual diri adalah menjual diri untuk setan sehingga ia binasa. Penjelasannya begini. Yang pertama, at-tuhur syatrul iman. Tuhur, Bapak Ibu kalau baca kitab-kitab fikih, pasti yang pertama itu bab toharo, bab bersuci. Dalam fikih 4 mazhab itu selalu diawali dengan bab toharo. Kenapa? Yang pertama, karena toharo itu nisful iman. Jadi ada kurang lebih 6 alasan kenapa tohar itu syatrul iman. Yang pertama sesuai dengan hadis, at-toharu syatrul iman. Maksudnya Bapak Taufik, bahwa bersuci itu pahalanya sudah separuh iman. Separuh iman. Kemudian kenapa demikian? Karena li'annal imana yamhu ma sabaqahu minal khotoyil kabir was-saghirah. Karena dengan beriman kepada Allah, orang yang tadinya musyrik, dosanya diampuni semua. Contoh, si fulan dulu non muslim, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah Yesus umpama, terus masuk Islam. Maka dengan keislamannya itu, dengan keimanannya ini, yaitu yamhu ma sabaqahu minal khotoyi al-kabira was-saghira, maka dosa-dosa besarnya dan dosa kecilnya diampuni oleh Allah, gitu Pak. Ya tapi jangan begini, saya musyrik lagi dah, jangan. Ya kalau pas musyrik mati bagaimana? Jadi orang yang tadinya musyrik, penyembah berhala, penyembah patung, atau non muslim, masuk Islam, maka dosa-dosanya yang lampau itu, yang besar dan yang kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama dia pernah berzina, diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan hukuman seperti rajam bagi laki wanita yang sudah pernah berkeluarga atau sedang berkeluarga, tidak diderah 80 kali bagi yang masih bujangan misalkan, tidak. Jadi hukuman itu yang besar, yang kecil diampuni setelah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Nah, pahala bersuci itu nisful iman gitu. Separuh iman. Kemudian dalam hadis yang sangat terkenal di bab wudu, nanti kita ini mudah-mudahan termasuk di dalamnya, dalam Sahih Bukhari nomor 136, Sahih Muslim 246, Nabi menyatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asal wudu, bahwa nanti umatku, kata Nabi, akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin, dia punya tanda putih cemerlang, punya tanda putih cemerlang. Jadi kalau ada kuda, dalam tafsir hadis ini dikatakan kalau ada kuda berwarna hitam, berwarna coklat, terus ada putihnya begini, maka putih sangat tampak sekali. Punya badannya hitam atau coklat, terus tiba-tiba ada yang putih gitu. Misalkan di lehernya kah itu, atau di punggungnya kah itu, maka tampak jelas tanda itu. Kenapa? Di lingkungan yang hitam tadi itu. Nah, umatku nanti, kata Nabi, akan dipanggil pada hari kiamat dalam kondisi dia punya tanda putih cemerlang. Kemudian kenapa? Min asaril wudu'i, disebabkan bekas-bekas wudunya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratu falyafal. Siapa yang ingin memanjangkan tanda putihnya itu, maka kerjakanlah. Nah, dalam kitab fikih Al-Manhaji dikatakan bahwa yang dikatakan siapa yang ingin memanjangkan tanda putihnya itu, maka kerjakan. Jadi begini, kalau tangan ini sampai siku kan, berwudu siku begini, maka lebihkan sedikit, lebihkan sampai ke sini, bukan sekedar siku kena, tapi dilebihkan. Kalau kaki, dua mata kaki, batasan minimalnya, maka di atasnya sedikit. Tapi ini berat, Pak, mohon maaf, saya ingin mengamalkan ini, misalkan batal wudu, batal wudu, batal wudu, berat. Kelihatannya hadis ini gampang, tapi dalam prakteknya sulit. Coba tidak percaya, mulai hari ini kita batal wudu, batal wudu, namanya dawamul wudu, silahkan dipraktekkan. Apalagi isbahul wudu, menyempurnakan wudu, lebih berat lagi, isbahul wudu. Yang kedua, bahwa wudu itu, bersuci itu nisfus sholah, at-taharatu nisfus sholati. Yang pertama nisful iman, kedua nisfus sholati, separuh sholat. Kenapa? Wa hunaka min syarhil imani fil hadis sholati mustadillan biqouli ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Al-Baqarah 143. Kenapa dikatakan wudu itu merupakan separuh salat? At-taharu syatrul imani ay nisfus shalah, li'anna at-taharata syatrun fi sihhatiha, karena salat merupakan syarat sahnya wudu. Tanpa wudu salat tidak sah, maka dikatakan ia merupakan nisfus shalah, separuh dari salat itu sendiri, karena salat tanpa wudu tidak sah. Yang ketiga, al-wudu miftahul jannati, wudu itu salah satu kunci surga, salah satu kunci surga. Al-wudu'u miftahul jannah. Apa maksud dalilnya? Mohon dibuka Al-Muddatsir ayat 28 dan 29, dan nanti dibuka kitab tafsirnya, paling gampang Ibnu Katsir, agak berat At-Tabari.
Saya katakan agak gampang Ibnu Katsir karena dia agak tipis. Kalau At-Tabari kan tebal banget dan mungkin tidak punya juga. Kalau menguasai kan banyak kita. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Jadi wudu itu merupakan kuncinya surga. Tadi dikatakan bahwa dalam hadis ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqulu fayusalli rak'atain. Barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya itu bagus. Syarat rukunnya dikerjakan, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Thumma yaqumu fayusalli rak'atain. Dia bangkit dari wudu dan salat 2 rakaat. Kemudian illa wajabat lahul jannah, maka orang itu wajib mendapatkan surga, wajib masuk surga. Nabi mengatakan wajib masuk surga itu maksudnya apa? Sungguh orang ini akan mendapatkan pahala surga. Ma minkum min ahadin yatawaddau wa yusbihul wudu hatta yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa orang yang berwudu dan wudunya disempurnakan sampai ia membaca doa akhir wudu, doa berwudu itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Coba ikuti saya kan sudah hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hadis yang lain wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadis yang lain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, ini memang banyak riwayat. Maka ketika ada teman kita berdoa kok doanya beda, nah itu banyak riwayat. Sahih Muslim misalkan 234, Abu Dawud 169, At-Tirmidzi 55, Ibnu Majah 70. Itu banyak redaksi. Tapi saya yakin yang paling kita banyak baca yang terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Terus ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pernah diprotes anak SD di pesantren saya. Ustaz, itu kan doa kafaratul majelis. Iya, doa kafaratul majelis begitu juga di akhirnya. Tapi doa wudu pun demikian yang diajarkan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kata Nabi, orang ini disuruh milih masuk surganya 8 pintu surga, itu suruh milih. Lah kan luar biasa. Jadi pintu surga yang 8 itu kita disuruh milih pintu mana yang kau ingin masuki, taufik begitu. Dengan catatan setiap wudu itu isbahul wudu, wudunya disempurnakan. Kemudian
Saking sempurnanya ditutup dengan doa tadi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin subhanakallahumma sampai selesai. Nah, nanti babus sholah, pintu sholat kita bisa masuk. Babur royan, pintu royan bisa masuk. Babul jihad, pintu jihad kita bisa masuk. Babus sodaqah kita bisa masuk. Babul haj kita bisa masuk, padahal wudhu itu. Tapi bisa masuk pintu sholat, pintu puasa, pintu jihad, pintu sodaqah, pintu haji. Yang keenam, babul aiman. Ini yang paling enak. Babul aiman lu pintu surga yang tanpa hisab masuknya. Yang kedelapan, babul kazibin al-ghaid. Bab orang yang mampu menahan marah semasa hidupnya. Sama istri nggak pernah marah, sama suami nggak pernah marah. Kalau saya nggak suka marah. Kira-kira Bapak Ibu suka yang mana nih? Pintu yang mana? Kayaknya pintu yang ketujuh nggak masuk dah. Pintu ketujuh ini kayaknya susah masuknya. Babu kazimin al-ghaid, pintu surga yaitu dengan menahan amarah. Yang kedelapan, babul walid, pintu surga untuk orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini, bisa masuk pintu manapun, insya Allah. Dan orang yang bisa masuk seperti ini, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di salah satu sahabat Nabi yang bisa masuk segala pintu itu sahabat Abu Bakar atas doa Nabi kepada Allah untuk beliau. Ya, kita yakin kalau Nabi yang berdoa insya Allah diijabah begitu, Pak. Baik, makanya mari saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua untuk dawamul wudu. Tapi berat, yakin berat. Termasuk yang ngomong, termasuk saya. Apalagi pas dingin-dingin begini, semalam dingin, bangun buang air kecil, wudu enggak ya? Wudu enggak, tanggung wudu mau subuh. Perang batin, Pak. Kelihatannya kan sepele. Kelihatannya sepele. Wudu enggak ya? Apalagi kita di kantor pakai sepatu kaos kaki ya kan? Batal wudu begitu. Apalagi yang suka celamitan tangannya. Ada cewek, apa kabar? Ah itu. Nah, kan ada itu di kantor seperti itu. Apa kabar? Pas kena lehernya orang, nggak pakai jilbab, batal lagi. Tapi orang yang berwudu nggak begitu, insya Allah. Ya. Yang keempat, min khisalil iman, bahwa wudu itu merupakan tabiat atau karakter kebiasaan orang-orang yang berimannya betul-betul. Orang yang betul-betul beriman merupakan tabiat keimanan, karakteristik keimanan. Al-wudu'u min khisalil imanil khafiyah allati la yukhafidhu 'alaiha illa al-mu'min. Yang bisa menjaga wudu ini hanya orang yang beriman kepada Allah. Nabi menyatakan lan yuhafadha 'alal wudu illa mu'min. Hafadha yuhafidhu, lan yuhafidha 'alal wudu illa mu'min. Yang bisa memelihara wudu hanya orang yang beriman, kata Nabi. Contoh begini, Pak. Maaf, orang yang punya wudu harusnya nggak korupsi. Ketika suka wudu, tangan bersuci, tanda tangan. Jadi kalau wudunya benar, akan berpikir tidak ditawari, tapi ia bisa membaca karena pinternya. Kan ada orang nggak pinter, jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi wali kota, pakai tenaga ahli ya kan, staf ahli kan begitu. Makanya saya bilang kemarin, ya nyeplos saja saya di DPR, saya nyeplos saja, diundang
Babnya padahal judulnya bab fatwa waktu itu. Bab fatwa kok nyeplos saya nggak ngerti dah. Bagaimana tidak banyak korupsi atau membengkak keuangan kita. Satu anggota DPR mendapatkan legitimasi hukum sah untuk punya tenaga ahli, staf ahli, dibayar ya kan? Kenapa? Ya, saya punya mahasiswa, maaf, anggota DPR pusat, itu 53 ikut kuliah saya S1. Saya kan nggak pernah ngajar S1 dari tahun 2020 sampai sekarang, karena saya mau jadi profesor katanya begitu, jam saya kurang, jam ngajar saya kurang. Akhirnya ditambah oleh kampus, Pak Taufik, sampai harus nambah jam, nggak cukup di S2 S3. Terus ngajar S1 ya, ya udah nggak apa-apa. Saya minta Selasa malam, ngajar Selasa malam di kampus. Itu 53 SMA. Maaf, saya nggak mengecilkan SMK, SMA tidak. Cuman anggota DPR pusat SMA. Bagaimana bisa mikir? Maaf. Rakyatnya banyak yang S2, banyak yang doktor. Akhirnya mereka mendapatkan apa? Mendapatkan hak untuk pendampingan dari staf ahli kan, Mbak? Berapa orangnya? Berapa duit yang dikeluarkan negara? Ini. Makanya semalam saya ikut kajian gitu tentang hukum tata negara. Ya harus dirubah undang-undang kita ini tentang DPR itu harus dirubah. Cuman persoalannya yang buat mereka ya tentu ingin menguntungkan mereka. Repot kan di situ. Kok jadi kesono ya ulama? Ya enggak apa-apa. Jadi Pak, kalau tangannya suka berwudu karena dia pinter, oh ini berpotensi merugikan rakyat, enggak jadi. Apa kata kita? Maaf Pak, tolong diperbaiki ya. Kenapa Pak? Ini berpotensi merugikan rakyat. Tangan yang berwudu, kening yang suka basuh wudu, ketika rapat pikirannya jernih, bukan hanya bersuci dari kotoran, bersuci dari hadas kecil, hadas besar, tapi bagaimana implementasi suci itu lahir batin gitu Pak. Makanya kenapa Nabi menyatakan bahwa orang yang wudhunya benar itu balasannya surga. Ya nggak segampang itu memang. Kalau seperti anak TK belajar wudhu selesai itu mungkin masih belajar wudhu, tapi kita ingin wudhu kita itu menjadi media untuk sebagai kunci surga. Kunci surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW memberikan banyak kunci surga. Belum pernah kunci neraka ini enggak. Yang ditunjukkan Nabi, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga yang satu kalimat la ilaha illallah. Kunci surga yang kedua berwudu. Dikasih kunci surga tapi nggak mau pakai. Gak dikasih kunci neraka, nyari malam minggu nih. Oh, Tambun sebelah kiri itu Pak Taufik, itu ada Moro Seneng begitu. Padahal gak dikasih kunci neraka, tapi kita suka nyari begitu, nyari kunci neraka. Mana kuncinya begitu? Ya bahasa kita nyari kunci neraka itu ya misalkan kalau pejabat korupsi nggak amanah itu kunci neraka itu dicari sendiri. Kemudian yang kelima, at-thaharatu amanatun. Bahwa toharo itu bersuci itu amanah kata Nabi. Hadis yang berbunyi as-shalawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa da'ul amanah kaffaratu lima bainahuma. Bapak Ibu niatkan mulai hari ini, bagi yang belum tahu, niatkan selepas sholat subuh ini, ya Allah, nanti saya akan sholat zuhur. Zuhur tiba, sudah sholat, ya Allah, nanti saya sholat asar.
Asal selesai, ya Allah, nanti saya sholat maghrib. As-sholawatul khams wal jum'ah ila jum'ah, Jumatan bapak-bapak. Ya Allah, Jumat depan saya akan sholat Jumat. Wadaul amanah kaffaratun lima bainahuma. Jadi gampang menghapus dosa itu. Dari sholat yang pertama ke yang kedua, antara itu jeda itu menghapus dosa kita. Dari hari Jumat ke Jumat berikutnya penghapus dosa. Kemudian Rasul ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, wa ma adaul amanah, menunaikan amanah itu apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, anta tawaddo, engkau berwudu. Kok seperti nggak nyambung begitu? Wa ma adaul amanah, ya Rasul, apa yang kau maksud dengan melaksanakan amanah itu? Al-ghuslu minal jinabati wal wudu'u. Jadi Bapak Ibu sekalian, berwudu itu bagian dari amanah. Tadi saya katakan tidak gampang mempraktekkan wudu yang benar. Wudunya betul-betul karena Allah, rukunnya dijalankan, sunnah-sunnahnya dilaksanakan, berdoa selepas itu, terus continue punya wudu, batal wudu, itu tidak gampang. Nggak percaya, silahkan praktekkan Bapak Ibu dari hari ini sampai sebulan ke depan. Bisa nggak kita? Mampukah kita? Contoh, mau yang gampang kan mau sholat. Yang repot itu adalah ketika mau tidur berwudu. Lebih repot lagi ngelilir. Apa ngelilir itu? Ngelilir apa? Terbangun, ngelilir. Ngelilir ya apa ya? Bahasa ngelilir ya. Terbangun di malam hari, kebelet kencing. Setelah kencing, buang air kecil, berdiri, wudu nggak kita? Berat. Bukan Bapak, saya pun berat gitu. Berat. Apalagi pas dingin-dinginnya gitu. Dingin. Apalagi wudunya disempurnakan. Jadi kalau Nabi menyatakan menyempurnakan wudu, orang Indonesia sangat-sangat mungkin menyempurnakannya. Yang repot orang Afrika Utara, Afrika Barat, orang NTT sulit untuk menyempurnakan wudu. Kenapa? Nyari airnya susah nyari air. Kita saking banyaknya banjir. Lu di Tandon banyak air. Kita saking banyaknya kan banjir. Orang Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Barat susah nyari air, Pak. Nggak percaya? Ayo ngajak saya ke sana. Saya punya santri sekarang tinggal di Afrika Utara. Jadi saya santri putri, santri perempuan, dapat jodoh Afrika Utara. Saya pikir hitam, tapi ganteng, putih. Afrika kok putih gitu? Oh ternyata Afrika Utara itu bukan orang Afrika, nggak mesti hitam kan? Di Maroko cantik. Orang dapat orang Maroko nih, enak banget. Saya kuliah di Arab, dapat orang Bekasi. Beliau nggak kuliah di sana, cuman kerja, dapat orang Maroko loh. Saya iri hati sama beliau. Saya yang kuliah di Arab, saya di Saudi Arabia, di Yaman, di Libanon, dapat orang Bekasi. Nah beliau cuman kerja di sono, dapat orang Afrika, orang Maroko. Ya Allah, sampean doanya apa itu? Doanya pinter dia. Ya apa ya? Doanya pinter Pak. Jadi yang keenam, toharatul qalbi, bahwa bersuci itu mensucikan hati. Nah di sini tafsirnya menyatakan la qimata lit taharatil al-hissiyah idza lam turafiquha at-taharatul ma'nawiyah. Kejernihan hati, kebersihan, kesucian hati itu harus
diimplementasikan dengan kesucian maknawi. Maksudnya apa? La budda an yurafiqat tuhura al jismiyah, bahwa harus juga jasmaninya suci. Apa itu Pak Taufik? Jadi orang Islam cinta kebersihan, cinta kesucian, juga tadi cinta tangan kita tidak akan pernah zalim kepada siapapun, lisan kita tidak akan zalim kepada siapapun, pikiran kita tidak akan zalim kepada siapapun. Nah, ini Thaharatul qalbi punya dampak yang sangat luar biasa. Kesimpulannya yaitu bahwa toharo itu satu nisful iman, separuh iman. Yang kedua, toharo itu nisfus sholah, separuh sholat. Yang ketiga, bahwa toharo itu miftahul jannah, kunci surga. Yang keempat, khisalul iman, merupakan karakteristik orang yang beriman. Yang kelima, tohar itu amanah. Yang keenam, tohar itu pensucian hati yang diimbangi dengan pensucian lahir batin. Lahirnya suci, hatinya bersih, perbuatannya juga bersih dan suci. Ada pertanyaan, tafadhol sebelum dilanjut. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bedanya Pak, ada bedanya tentang dawamul wudu dengan anjutila ghuratahu. Memperpanjang tanda itu disebutkan oleh para pakar hadis itu tiga, yaitu tangan kalau hanya batasnya ini dilebihkan, kaki mata kaki jalan. Kemudian kepala, wamsahu bi ru'usikum di sebagian. Kemudian dipraktekkan, disempurnakan semuanya. Caranya, yang pertama yang saran saya yang ini ada dua. Saya dari Banom, saya kawan atau Segi, itu namanya konfirmasi. Saran nyambung, pikirnya itu namanya Syekh Salim Anwar atau Syekh Asani. Ilmunya itu berada di masa Syekh. Bapaknya Asani, ibunya Usaini. Di Nampung, maka bercampur dengan orang manapun. Nah, dulu ya. Atas, terus ini jangan dilepas. Ini lagi. Nah, itu. Ini satu. Lagi. Tapi kalau ini dari lepas, maka ini sudah rusak malu. Tidak boleh lepas, itu masih bisa nyambung. Sama dengan apa namanya? Tayamum. Tayamum tidak boleh begini. Terus bilang tidak boleh. Jadi ustaz itu ada bekas. Pertanyaan, bakal saya perempuan atau panjang gitu? Saya nggak bawa tabungan ya. Tetap bisa. Tetap begini. Tidak harus rambutnya ini nggak ada. Tidak. Bukan rambutnya, tapi kepalanya. Allah menyatakan, wamsahu bi ru'usikum. Usaplah sebagian kepalamu, bukan sebagian rambutmu. Kan kasihan kalau ada punya rambut. Pakai kepala, ada kepala ada rambutnya kan begitu, maka prakteknya
memperpanjang apa? Memperpanjang tanda. Nah, adapun hadis tentang dawamul wudu itu hadis yang berbeda. Dawam itu continue, selalu. Dawamul wudu selalu punya wudu, itu berbeda lagi. Nah, kalau dawamul wudu lebih berat lagi, Pak. Lebih berat lagi. Nah, alhamdulillah Tahatus bin Ima saya melakukan itu dari saya SD kelas 6 sampai sekarang. Bisa melakukan. Cuman tantangannya berat juga, apalagi pas kita di Eropa. Ya kan, berat. Kondisi kita di Indonesia paling gampang di Indonesia. Nah, makanya termasuk Bapak Ibu nih, maaf, yang punya penyakit beser itu sulit untuk bisa umroh di saat liburan. Karena umroh liburan itu hampir mirip dengan ibadah haji. Kalau kita umroh habis lebaran haji ini enak, agak sepi. Kita bisa tawaf yang tadinya butuh waktu 1 jam sekian, itu bisa berkurang. Sa'i pun demikian. Tapi bagi orang yang beser sulit. Mau wudhu di mana? Jauh, ya kan? Bisa ketinggalan rombongan, Pak. Nah, maka kita di Indonesia paling gampang, kecuali di NTT dan beberapa wilayah yang sulit dari air. Maka mumpung kita dipermudah oleh Allah, sempurnakanlah wudhu kita. Kayak apa Pak Taufik? Satu, ada mic ya? Saya peragakan. Yang pertama, mau menghadap kiblat. Itu yang pertama. Untung-untung kita dapat tempat wudhu yang menghadap kiblat. Tapi kan nggak mungkin kita berebut, ya kan? Maka yang pertama disunahkan menghadap kiblat dulu. Umpama keran di sana, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru gini. Bukan apakah boleh begini, Pak Fik? Bismillah, boleh, tapi tidak mendapatkan pahala menghadap kiblatnya itu. Nah, menghadap kiblat sebentar, tapi jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kelamaan itu. Ini kayaknya pamer ilmu itu. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Wudu. Nah, kemudian yang setelah menghadap kiblat sambil baca doa, cuci tangan, mencuci kedua tangan. Sunahkan gitu, 3 kali. Terus berkumur 3 kali. Nah, sunnahnya itu tangan kanan atau 2 tangan. Yang penting jangan tangan kiri semata-mata. Terus setelah itu memasukkannya ke dalam hidung, ya, membersihkannya dengan tangan kiri, gitu. Kalau dibersihkan, jadi memasukkannya dengan tangan kanan, membersihkan dengan tangan kiri. Gitu. Ini ada tugasnya masing-masing. Terus baru wajah itu ya dari sini, ini wajah. Ya, yang punya jenggot, yang panjang, saya kan nggak panjang. Bukan panjang nih, bukan. Ustadz siapa imam kita yang? Ustadz Umar itu termasuk lebat, meskipun pendek tapi lebat. Itu disela-selai. Terus kedua tangan. Nah, sunnahnya lagi, ketika sudah mencapai muka, wudunya itu agak semacam memijit, bukan sekedar membasahi saja. Nabi itu kalau berwudu ia luku, memijit. Maksudnya apa? Agak ditekan. Jadi bukan sekedar membasahi, tapi agak ditekan gini. Agak ditekan. Tangan pun begitu. Kanan dulu, baru kiri. Itu pun agak ditekan. Terus disela-sela gini, Pak. Menyela-nyela ini sunnah. Tuh, ini menyela-nyela. Karena kalau ada orang ini dekil, wah ini nggak wudu itu.
Oh butuh Pak Taufik, oh nggak pernah disela-selai. Kemudian setelah tangan kan kepala. Tadi sempurnanya gini, sempurnanya ya. Terus ini. Nah ini tidak boleh dilepas langsung gitu. Dari belakang mau ke depan. Kalau pengen sempurna, begini aja sah, nggak apa-apa. Cuman yang kita tanyakan adalah kesempurnaannya. Terus telinga itu jempol bagian luar, telunjuk bagian dalam, gitu Pak. Terus dari kepala jangan langsung begini, enggak, dengan air yang baru, Kenapa? Dari kepala terus ke telinga lepas, udah mustakmal namanya, air sisa. Makanya air yang baru. Nah, bagian luar jempol, bagian dalam telunjuk. Nah, ini penjelasan ini detailnya terdapat dalam kitab fikih namanya Al-Fiqh Al-Manhaji. Al-Fiqh Al-Manhaji. Setelah telinga baru kaki. Ya kan tadi kaki itu minimalnya itu semata kaki, sunnahnya lebihkan, panjangkan sedikit. Tapi jangan sampai segini. Ya. Terus selesai berdoa. Ya makanya sunnahnya itu sampai di sela-selai. Ini. Iya. Di sela-selai. Sah tapi tidak mendapatkan pahala menyela-nyelai dan pahala adalku memijit. Begitu. Selesai baru doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Iya. Enggak. Itu boleh aja, tapi dalam hati yang paling penting di situ. Ya. Baik, cukup sekian. Saya nggak terima pertanyaan lagi. Hari ini saya ada wisuda hafal Quran di pesantren saya. Ada beberapa santri putri hafal 30 juz selama 7 tahun. Jadi saya tidak memberikan hafal Al-Quran semudah tersenyum. Oh enggak, itu bohong gitu. Tanya tuh santri saya tuh, ya enggak ada. Menghafalkan, saya aja yang saya aja 4 tahun dulu menghafal Quran. Wah ya, anak saya lebih malah. Anak saya 11 tahun mau ke Tunisia, 11 tahun baru lancar gitu. Nah yang paling cepat anak saya yang sekarang di Bima, Yayin Jazuli. Itu anak saya tuh setahun dapat 15 juz. Wah keren tuh aja. Cirebon. Tapi bapaknya 4 tahun. Gitu. Karena saya sambil sekolah gitu. Tapi kalau nggak sambil sekolah, cepat-cepat 2 tahun setengah. Cepat-cepat 2 tahun, tapi nggak sekolah loh ya. Pagi, malam itu 5 kali setoran. 5 kali setoran. Itu udah gampang. Makanya kalau ada orang hafal Quran setahun, enggak percaya saya. Enggak percaya. Kenapa? Karena saya pelaku. Dan saya punya santri namanya adik kelas beliau, adik kelas Pak Tony KM. Adik kelas jauh maksudnya. Saya punya santri namanya Nurfiani Muyassarah. Masuk Republika itu 3 hari. Zaman belum ada handphone begini. Itu hafal Quran paling cepat dan paling lancar dan gak pernah salah. Sekarang baru pulang dari Kairo tahun kemarin. Itu juga begitu Pak, gak gampang.
Jadi kalau ada orang bilang gampang, menggampangkan itu. Dan mungkin juga nggak hafal, mungkin juga tidak hafal. Jadi saya sendiri 4 tahun, 3 tahun selesai, setahunnya itu melancarkan, gitu. Jadi kalau anak santri saya 7 tahun, karena SMP, SMK, pelajaran sekolahnya tidak dikurangi sedikit pun, Pak Ustaz. Jadi sekolahnya normal. Cuman ya itu, mereka harus belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia, belajar teknologi, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, menghafal, kan capek Pak, capek. Ya baik, itu saja dari saya. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Bapak Ibu ada waktu hari ini silakan ke tempat saya. Makan gratis, makan siang gratis. Ya, pakai soto Madura dan soto Betawi sama ikan gurami.